Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali bersama dengan Ardian di sini di channel Nursing Update, pembelajar sepanjang hayat. Pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan latihan soal P3K Nurs 2022, yaitu tentang terapi aktivitas kelompok dan strategi pelaksanaan. Ini sesuai dengan request teman kita di salah satu kolom komentar. Dan memang soal ini banyak beberapa keluar ya di ujian P3K sama di CPNS tahun kemarin juga keluar. Baik, sebelum masuk ke latihannya, kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian telah mengklik video ini. Dan jangan lupa juga untuk like dan share video ini kepada teman-teman yang lain agar manfaatnya semakin luas. Dan untuk teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk klik tombol subscribe yang ada di bawah agar tidak ketinggalan informasi dari channel Nursing Update. Baik, saya akan menyampaikan apa yang saya pahami tentang terapi aktivitas kelompok dan strategi pelaksanaan beserta sumber di mana saya ambil bahan bacaannya ya. Kalau nanti ada teman-teman yang punya pendapat berbeda ya mungkin punya referensi yang lain ya, karena memang ini banyak sekali perbedaan. Mudah-mudahan sih kita nanti akhirnya bisa satu persepsi, bisa sama punya pemahaman yang sama. Baik, sebelum kita masuk ke latihan soalnya, saya akan mengulas sedikit tentang terapi aktivitas kelompok dan tadi yang SP itu ya. Yang pada kesempatan hari ini saya ambil referensinya dari buku ini teman-teman. Ini dari buku ajar modul buku ajar cetak keperawatan jiwa sama modul yang praktek keperawatan jiwa, ini diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan ya. Teman-teman bisa nyari ini sebenarnya ya, googling aja, banyak kok. Nah, kita bahas ya TAK. Jadi TAK itu sifat terapinya kelompok teman-teman. Ini yang membuat dia jadi berbeda dengan yang SP ya. Kalau yang SP itu sifatnya individual. Sepemahaman saya begini ya teman-teman, sifatnya individual. Kalau TAK itu sifatnya kelompok, kalau SP itu sifatnya individual. Jadi sebenarnya ini dua poin yang berbeda. Sampai di sini mudah-mudahan bisa difahami ya. Ini sebenarnya dua poin yang berbeda. Dalam kondisi tertentu, misal kita punya sekelompok orang yang mengalami halusinasi. Terus kita mau memberikan terapi pada sekelompok pasien yang mengalami halusinasi itu, kita melakukan pendekatan SP ini bisa saja gitu. Kita melakukan pendekatan SP ini bisa saja. Jadi terapi aktivitas kelompok itu sebenarnya isinya bisa bervariasi ya. Nah, kemudian terapi aktivitas kelompok itu ada dua. Ada stimulasi persepsi, kemudian ada kelompok sosialisasi. Nah, stimulasi persepsi ini digunakan untuk apa? Digunakan untuk orang-orang yang mengalami kemunduran orientasi atau dia punya masalah orientasi. Contohnya pada pasien dengan gangguan persepsi sensori seperti halusinasi, kemudian pasien yang menarik diri karena gangguan persepsi ya, gangguan orientasi realita, kurang inisiatif atau ide. Dan di sini bisa juga masuk di dalam sini pasien-pasien yang mengalami perilaku kekerasan. Karena perilaku kekerasan itu kan biasanya timbul dari halusinasi. Biasanya ya. Kemudian yang kedua, terapi aktivitas kelompok sosialisasi. Ini sebenarnya tujuannya untuk meningkatkan kemampuan sosialisasi. Dan biasanya dilakukan pada pasien yang mengalami isolasi sosial. Tujuannya untuk meningkatkan kemampuan sosialisasi. Baik, kita lanjut. Nah, untuk yang TAK stimulasi persepsi itu ada beberapa teman-teman. Yang pertama dilakukan dengan mempersepsikan stimulus nyata sehari-hari. Contohnya seperti membaca, kemudian menonton televisi, melihat gambar. Kemudian yang kedua bisa juga dengan stimulus nyata ya. Ini ada stimulus nyata dan ada responnya. Respon yang dialami dalam kehidupan. Kalau ini kan cuma distimulus aja. Ini dengan respon yang dialami dalam kehidupan. Pasien-pasien yang seperti ini cocok untuk pasien yang halusinasi,
kemudian bisa pada pasien yang mengalami perilaku kekerasan. Nah, aktivitasnya itu dibagi beberapa sesi. Jadi kalau SP itu tidak sama dengan sesi ya teman-teman. Tidak sama dengan sesi. Sepemahaman saya begitu, SP itu tidak sama dengan sesi. Dengan sesi TAK maksudnya. Sorry, dengan sesi TAK. Tapi SP ini ya sesi pertemuan kita dengan pasien yang sifatnya individual ya. Nanti dikira ini lagi. Agak sulit menjelaskan ini ya, tapi mudah-mudahan teman-teman bisa mudah memahami maksud saya. Jadi SP ini strategi untuk individual. Memang ada beberapa tahap. Contohnya yang ini. SP1 untuk yang halusinasi ya. Cara mengontrolnya SP1 itu menghardik, SP2 itu minum obat, SP3 itu ngobrol, SP4 itu mengajak klien melakukan aktivitas yang disukai atau aktivitas. Nah, ini kita bisa mengisi atau mengambil materi ini untuk pertemuan dalam TAK itu bisa. Paham ya? Kalau sekelompok itu orang yang mengalami halusinasi. Untuk yang sesi TAK sendiri secara umum itu ada di sini teman-teman. Dia bisa mengenali kekerasan, kemudian tanda dan gejala perilaku kekerasan akibat perilaku kekerasan gitu ya. Ada di sini. Kemudian mencegah perilaku kekerasan ini yang kemudian difahami dengan sesi TAK untuk PK. Nah, atau perilaku kekerasan ini yang kemudian difahami sesi TAK untuk PK. Cuma saya tidak mendapatkan literatur yang menjelaskan bahwa ini hanya untuk PK itu enggak. Jadi bisa saja dipakai buat yang lain. Tapi memang secara umum di sini bunyinya rata-rata untuk mengendalikan PK ya, perilaku kekerasan. Tapi pada prinsipnya stimulus nyata dan respon yang dialami dalam kehidupan ini, TAK jenis ini bisa juga diikuti oleh pasien yang mengalami halusinasi. Mungkin saja halusinasinya itu menimbulkan PK gitu ya. Jadi akhirnya bisa diberlakukan terapi aktivitas kelompok dengan sesi yang seperti ini, termasuk pada pasien halusinasi yang menimbulkan PK. Jadi isinya ini semuanya berkaitan dengan mengontrol perilaku kekerasan. Paham ya? Tapi kalau yang untuk mengontrol halusinasi, teman-teman, mengontrol halusinasi itu ada di sini, di SP ini, di SP ini. Saya sendiri sebenarnya dalam ujian itu nggak dapet sih jenis soal yang menanyakan urutan TAK gitu enggak. Tapi kalau urutan SP iya. Jadi SP setelah strateginya begini, setelah ini terus apalagi yang mau dilakukan gitu. Itu iya, tapi kalau urutan TAK enggak. TAK itu justru keluar soalnya lebih ke arah mengendalikan grup. TAK itu justru keluar soalnya lebih ke arah mengendalikan grup. Atau jenis TAK yang cocok untuk kasus tersebut. Jadi kalau jenis TAK yang cocok untuk kasus tersebut, teman-teman bisa lihat di sini. TAK stimulasi persepsi itu untuk halusinasi, perilaku kekerasan. TAK untuk yang stimulus tadi sebelumnya ya, yang kelompok sosialisasi untuk isolasi sosial. Begitu teman-teman. Teman-teman bisa difahami ya. Jadi kalau mengendalikan halusinasi, SP-nya ini 1, 2, 3, 4. Kemudian ini sifatnya individual atau bisa dimasukkan ke dalam materi TAK, paham ya? Bisa dimasukkan dalam materi TAK, terapi aktivitas kelompok. Jika grup yang kita bentuk itu homogen semua, pasien yang halusinasi dengan kondisi yang sama gitu, maksudnya sudah tidak ngamuk-ngamuk lagi gitu. Baik, kita lanjut. Ini ke latihan soalnya, latihan soal nomor 1.
seorang perawat yang bertugas di ruang perawat inap rumah sakit jiwa akan melakukan terapi aktivitas kelompok TAK pada pasien dengan gangguan halusinasi pendengaran. Berarti ini langsung aja kita coret-coret ya. Ini apa namanya, sama semua ini kelompok yang mengalami gangguan halusinasi pendengaran. Dalam pelaksanaan TAK, perawat telah berhasil melakukan pengenalan halusinasi dan teknik menghardik. Apakah tindakan sesi selanjutnya yang akan dilakukan pada TAK tersebut? Jadi ini sesi ini kalau dalam soal ini itu sama dengan SP. Kalau dalam soal ini, kenapa? Karena mereka memasukkan poin SP ke dalam terapi aktivitas kelompok, paham ya? Untuk mengendalikan halusinasi sekelompok orang. Jadi kita bisa lihat yang tadi itu SP1 itu kan menghardik, SP2 itu obat, SP3 itu bercakap-cakap dengan orang lain ya. SP4 itu aktivitas. Nah, jadi ini pasien sekarang sudah diajarkan untuk menghardik. Nah, berarti ini kan dia sedang di SP1. Sekarang pertanyaannya selanjutnya apa? Selanjutnya berarti SP2. SP2 itu obat. Berarti jawaban yang benar untuk soal nomor 1 adalah di teman-teman. Paham ya? Jadi soal nomor 1 jawabannya D, perawat menganjurkan minum obat secara teratur dengan konsep 6 benar. Kalau di literaturnya itu ditambahkan minum obat 6 benar gitu. Mudah-mudahan bisa difahami, tidak membuat teman-teman semakin bingung ya. Ini dia tadi, ketutupan coret-coretan. SP1 menghardik, SP2 minum obat, SP3 mengajarkan klien untuk mengobrol dengan yang lain, SP4 mengajar klien untuk melakukan aktivitas yang paling disukai. Paham ya teman-teman? Kita lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2, seorang laki-laki berumur 40 tahun dirawat di rumah sakit jiwa. Saat dikaji, pasien mengatakan masih mendengar suara orang yang menyuruh memukul orang lain, yang sering datang 5 kali dalam sehari. Berdasarkan observasi, pasien sering menutup telinganya dan kadang berteriak ketakutan. Perawat berusaha mengontrol dengan berkata, bila suara yang Bapak dengar, ini mungkin dengar ya, itu datang lagi, Bapak bisa mencoba cara yang saya ajarkan ini, yaitu Bapak bisa menghardik atau berkata tidak pada halusinasi dengan menutup telinga Bapak lalu bilang pergi kamu tidak nyata, kamu suara palsu. Strategi pelaksanaan berapakah yang diajarkan oleh perawat kepada klien? Ini kalau kata pergi kamu tidak nyata itu kan berarti hardik. Ya udah, berarti jawabannya A. SP1. Strategi pelaksanaan yang nomor 1. Ini penjelasannya. Sampai di sini bisa difahami ya teman-teman. Jadi SP itu sifatnya individual. Kalau TAK itu sifatnya kelompok. Dan sesi dalam TAK itu ada sendiri dan relatif untuk dilakukan kepada pasien-pasien untuk mampu mengontrol perilaku kekerasan. Untuk TAK pada pasien yang mengalami halusinasi, kebanyakan itu mengambil SP ini untuk dijadikan muatan TAK. Paham ya? Dijadikan untuk muatan TAK. Jadi sebenarnya dalam TAK itu bisa saja kalau realnya dalam kondisi kita di lapangan, bisa saja TAK ini dalam satu sesi itu kita ajarkan beberapa, kita ajarkan hardik, atau kita ajarkan minum obat, dan lain sebagainya gitu, bisa saja. Jadi sesi TAK bisa pakai TAK halusinasi, bisa pakai poin-poin yang ada di SP atau langkah-langkah yang ada di SP ini. Dan saya tidak menemukan perbedaan ya. Saya juga ada literatur yang menjelaskan tentang terapi aktivitas kelompok dalam pasien yang halusinasi. Urutannya juga sama kayak gini, menghardik, minum obat,
terus ngobrol dengan orang lain, kemudian melakukan aktivitas, urutannya juga sama kayak gini. Tidak kemudian TAK halusinasi itu urutannya beda lagi gitu, enggak, sama aja. Kalau yang saya tahu ya, yang saya dapatkan. Kalau teman-teman punya referensi yang lain, saya agak sulit berdebat ya. Maksudnya saya juga nggak tahu gitu. Itu dapatnya dari mana? Soalnya saya punya banyak screenshotan atau tulisan-tulisan poster yang tidak menunjukkan sumbernya. Jadi nggak tahu sumbernya dari mana. Kalau yang saya dapat ini, yang tadi sudah saya jelaskan di depan, itu sama pendekatannya. Berdasarkan ini, hardik dulu, nanti kemudian yang berikutnya datang lagi, dievaluasi, bagaimana sudah bisa menghardik, sekarang kita minum obat. Terus habis itu besok datang lagi, bagaimana sudah bisa minum obat, sekarang kita sudah bisa menghardik, sudah bisa minum obat, sekarang kita ajak si klien untuk bercakap-cakap atau berdiskusi, ngobrol-ngobrol sama orang lain. Gimana nih, sudah bisa ngobrol-ngobrol sama orang lain, sekarang kita ajak untuk melakukan aktivitas yang paling disukai. Jadi nanti banyak terapi aktivitas kelompok yang pada pasien halusinasi itu nanti masuknya di 3 sama 4. Paham ya teman-teman? Nah, kalau soal TAK sendiri, soal TAK ini, kalau tadi sudah saya jelaskan di depan, saya jarang dapat yang bentuknya urutan TAK. Maksudnya sekarang TAK-nya ini, selanjutnya TAK-nya tentang apa gitu, jarang. Kalau misal ada kasus bla 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 bla, ini TAK yang cocok untuk pasien dengan kasus tersebut apa, itu ada. Dan yang ada lagi justru yang tidak kita duga ya, yaitu soal ini pelaksanaannya TAK itu. Jadi pelaksanaan TAK itu kita kan nanti sebagai orang yang memfasilitasi jalannya TAK. Nah, bagaimana menjaga agar TAK itu berjalan dengan lancar, tidak ada masalah sama sekali. Justru soal yang kayak gitu yang keluar gitu. Kemarin ada tuh yang keluar. Kemarin tuh keluarnya bagaimana intinya ada peserta yang tidak kooperatif. Nah, terus apa yang harus dilakukan? Nah, kayak gitu. Sama ada juga yang keluarnya itu berapa kelompok. Satu kelompok TAK itu idealnya berapa? Saya jadi ingat deh. Satu kelompok TAK itu idealnya 4 sampai 10. Teorinya 4 sampai 10. Paling kecil 4, paling maksimal 10. 4 sampai 10. Tapi range ideal ya, range ideal 7 sampai 8. Jadi rata 7 sampai 8. Kalau mau diambil minimal 4, paling maksimal 10. Range rata-rata 7 sampai 8 peserta dalam satu kelompok. Nah, sama ini. Kemarin itu ada soal yang ini, kalau ada orang lain, pasien lain dari luar anggota kelompok yang mau ikut, apa yang harus dilakukan? Nah, ini teman-teman ingat nih. Jadi kalau ada orang lain yang mau ikut, ya intinya tidak bisa masuk, intinya gitu ya. Dicarikan alasan yang baik dan cara ngomong yang asertif agar pasien tidak tersinggung bahwa tidak boleh bergabung. Contohnya seperti ini, sudah ditentukan pesertanya. Terus pasien yang itu pasien yang mau masuk itu diarahkan ada permainan lain yang bisa dilakukan. Begitu, atau nanti disampaikan nanti kamu punya jadwal yang lain. Jadwalnya di lain waktu misal. Tapi kalau dia memaksa, maka biarkan dia masuk ya. Yang penting ada kata-kata di soal itu dia memaksa. Biarkan dia masuk, tapi dia tidak dikasih peran. Kan kita yang mengendalikan forum. Tapi dia tidak dikasihkan peran. Nah, bagaimana jika ada pasien yang meninggalkan permainan tanpa pamit? Kita panggil dia. Kemudian kita tanya alasannya, kenapa dia mau pergi gitu. Terus kita kasih penjelasan bahwa ini permainannya tujuannya untuk ini. Terus pasiennya nanti bisa melakukan aktivitasnya, misal dia mau pergi tapi nggak penting-penting banget gitu ya. Kadang-kadang kan pasien suka gitu ya. Untuk alasan yang tidak penting kan orientasinya juga masih belum baik ya. Jadi kita kasih tahu ini tujuannya buat ini bla 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 bla. Kemudian nanti kalau mau pergi bisa nanti, kan keperluannya tidak harus sekarang. Nanti bisa melaksanakannya nanti. Atau dikasih kesempatan dia pergi berapa lama, nanti setelah itu dia kembali lagi kayak gitu. Nah, kemudian yang kedua,
yang kedua, saya malah urutannya dari bawah ke atas ya. Sama ini antisipasi kalau ada hal-hal yang tidak diinginkan selama proses PAK. Kemarin yang muncul yang ini, yang 4 ini, yang nomor 4, yang muncul di soal. Begitu teman-teman terkait dengan PAK dan strategi pelaksanaan. Ini memang agak rumit. Literatur yang saya dapat seperti ini. Kalau teman-teman ada dapat literatur yang lain, ya monggo ya. Mudah-mudahan tidak perlu kita perdebatkan ya. Baik, terima kasih. Ini penjelasan ini merupakan penjelasan yang terakhir dari saya. Semoga teman-teman bisa memahaminya dengan baik dan bisa menjadi bahan belajar buat teman-teman sekalian. Tadi screenshot materi-materi atau review yang saya tampilkan bisa di screenshot waktu pas masih belum dicoret-coret ya. Baik, terima kasih. Saya Ardian Jafar. Pamit undur diri, sampai ketemu lagi pada kesempatan yang berikutnya. Jangan lupa like dan share video ini kepada teman-teman yang lain. Jangan lupa subscribe untuk teman-teman yang baru bergabung. Sekali lagi, saya Ardian, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.